Hai Mathematical Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas untuk materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada part 2. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah pernah bahas nih, bagaimana cara mencari daerah himpunan penyelesaian apabila diketahui sebuah pertidaksamaan linear dua variabel nih. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih mencari daerah himpunan penyelesaian apabila pertidaksamaannya itu lebih daripada satu, atau kita sebutnya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya, yaitu diketahui sistem pertidaksamaan linear di mana X lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0, X ditambah Y kurang dari sama dengan 5, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, untuk X, Y-nya anggota bilangan real. Oke, di sini kita akan jawab dengan cara cepat ya. Yang pertama, kita akan menggambar garis untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, kita boleh gambarkan tabelnya dulu ya. Oke. Nah, di sini kita akan mencari titik potongnya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, berarti kan Y-nya 0 nih. Nah, kalau Y-nya 0, maka di sini kita peroleh nilai X-nya adalah 5. Nah, berarti dapat koordinat yang pertama yaitu 5,0. Kemudian mencari titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, maka di sini kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 5. Nah, maka dapatlah koordinat yang kedua, 0,5. Oke, selanjutnya kita akan menggambar garis untuk pertidaksamaan yang kedua. Sama ya, kita juga memanfaatkan tabel. Oke. Nah, mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0 nih. Nah, kalau Y-nya 0, maka di sini sisanya adalah 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2 adalah 4. Oke. Dapatlah koordinat yang pertama 4,0. Kemudian kalau di sini kita mau nyari titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, berarti di sini tinggal sisa Y. Y sama dengan 8. Nah, dapatlah koordinat yang kedua yaitu 0,8. Nah, selanjutnya kita akan lakukan titik uji. Titik uji ini harus tetap dilakukan ya, karena sikon soal tuh berbeda-beda. Nah, untuk titik ujinya itu, kita bisa memanfaatkan titik koordinat mana saja, tapi saya sarankan pilih yang paling sederhana, yaitu 0,0. Nah, kemudian si 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti kan di sini X-nya 0, Y-nya juga 0. Substitusikan di sini. X0 ditambah Y0, maka hasilnya adalah 0. 0 kurang dari sama dengan 5. Benar apa salah? Benar. Nah, kalau benar berarti kan 0,0 ini termuat dalam daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita juga akan melakukan titik uji untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, sama ya, kita pilih koordinat titik yang paling sederhana yaitu 0,0. Kemudian substitusikan ke pertidaksamaannya yaitu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Nah, 2 dikali X-nya kan 0, berarti 0 ya. Ditambah Y-nya kan 0. Nah, maka 0 kurang dari sama dengan 8. Pernyataan ini benar apa salah? Benar. Nah, kalau benar sama berarti nih 0,0-nya termuat dalam daerah himpunan penyelesaian. Nah, setelah kita dapatkan informasi ini, selanjutnya kita gambar berdasarkan informasi yang diperoleh. Oke, di sini ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Nah, kita akan gambar untuk garis yang pertama, di mana koordinatnya 5,0 ya, yang ini nih, dan juga 0,5, ini koordinatnya 5,0, 0,5, berarti X-nya itu kan 5 ya.
di sini 5,0, kemudian 0,5 ke atas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 di sini ya, 0,5. Nah, setelah itu kita boleh tarik garis dari dua koordinat titik yang diketahui. Kemudian kita akan menggambar garis untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, yang ini berarti ya koordinat titiknya 4,0 dan juga 0,8. Nah, 4,0 itu kan berarti di sini nih. 0,8 tuh berarti di atas. Nah, setelah itu kita tarik garis dari kedua koordinat titik tersebut. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan menentukan kira-kira daerah himpunan penyelesaiannya itu yang mana. Oke, kita cek dulu nih untuk garis yang pertama. Nah, setelah dilakukan titik uji, ternyata pernyataannya itu kan benar. Kalau benar, berarti 0,0 ini termuat. Dan kalau termuat, maka daerah arsirannya itu pasti akan menuju ke 0, mendekati 0 atau ke bawah berarti ya ini ya. Oke, kemudian untuk garis yang kedua nih, juga sama kan tadi hasilnya adalah benar, di mana 0,0 ini termuat dalam daerah himpunan penyelesaian. Berarti ini juga sama kan, arsirannya itu harusnya ke bawah, mendekati 0 atau menuju ke 0. Nah, jadi tidak mungkin kan daerah himpunan penyelesaiannya di atas ini? Nah, nggak mungkin. Oke, kemudian apakah mungkin daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini? Tidak mungkin ya. Kenapa? Kalau kita arsir di sini, nah maka garis yang pertama ini kan mintanya ke bawah, sedangkan arsirannya di atas. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, kemudian apakah daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini? Tidak mungkin juga ya. Kalau kita arsir di sini, maka untuk garis yang kedua itu kan tadi mintanya ke bawah, sedangkan arsirannya itu kan di atas. Nah, jadi ini juga nggak mungkin. Nah, maka daerah arsiran yang paling mungkin itu adanya di sini. Nah, kemudian kita lihat nih apakah iya atau tidaknya. Lihat syarat selanjutnya adalah X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kalau lebih besar dari sama dengan 0, maka arsirannya itu harusnya ke kanan. Nah, di sini berarti ya. Kemudian Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Nah, maka daerahnya harusnya ke atas. Nah, semua ngumpul di sini kan. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa daerahnya sudah pasti ada di sini nih yang diarsirnya. Karena semuanya terkumpul di daerah ini. Oke. Maka kita bisa simpulkan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Tapi tidak boleh lewat dari sini ya. Nggak boleh lewat dari garis ini. Jadi kalau kita tebelin gini, berarti daerah himpunan penyelesaian. Hanya daerah yang ini saja yang memenuhi seluruh syaratnya. Oke, selesai. Nah, kemudian kita akan bahas lagi soal selanjutnya. Nah, daerah arsiran pada gambar berikut merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, kita bisa selesaikan cara ini dengan cara cepat tentunya ya. Oke, kita ingat kembali nih, kalau bentuk pertidaksamaan itu kan bentuknya adalah AX plus BY lebih dari sama dengan C, atau AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, lihat di sini. 12 itu kan adanya di sumbu Y kan? Berarti untuk garis yang pertama ya, 12 dikali X ditambah, nah 2 itu kan ada di sumbu X kan? Berarti 2-nya dikali Y. Tadi 12 dikali X, 2-nya dikali Y, berarti 2Y. Kemudian 12 dikali 2 adalah 24. Oke, kemudian kita lihat di sini. Daerah garis nih, arsiran garis untuk si garis yang pertama itu kan daerahnya ke bawah ya, atau mendekati 0. Nah, kalau daerahnya ke bawah atau mendekati 0, artinya pernyataannya itu kan harus benar. Nah, pernyataan yang benar itu adalah 0
kurang dari sama dengan 24 kan? Bukan 0 lebih dari sama dengan 24. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa garis yang pertama tandanya adalah kurang dari sama dengan 12. Nah, boleh kita sederhanakan dibagi 2 menjadi 6x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini itu garis yang pertama. Kemudian kita akan mencari untuk pertidaksamaan garis yang kedua. Nah, di sini 5 kan ada di sumbu y kan ya. Berarti 5 ini kita kali dengan sumbu x menjadi 5x. Kemudian 2 dikali dengan sumbu y, 4 maksudnya ya. 4 dikali dengan sumbu y ke atas gitu ya. Maka menjadi 4y. Terakhir 5 kali 4 adalah 20. Nah, lihat daerah untuk yang garis kedua ini ternyata daerahnya itu kan ke atas arsirannya kan. Atau menjauhi si titik 0,0. Nah, berarti pernyataannya itu kan harus salah. Nah, pernyataan yang salah itu adalah 0 lebih dari sama dengan 20, ya kan? Bukan 0 kurang dari sama dengan 20. Maka kita simpulkan bahwa tanda untuk garis yang kedua adalah lebih dari sama dengan 20. Oke. Sekarang kita lihat di sini syarat x lebih besar daripada 0, y lebih besar daripada 0 ya. Berarti kan ini daerahnya kan ke kanan, maka x-nya sudah pasti lebih besar daripada 0. Kemudian karena daerahnya di atas, maka ini juga sudah pasti y-nya lebih besar daripada 0. Nah, oke. Nah, yang ini kan nggak mungkin ya, ini kurang dari. Ini juga ada kurang dari, maka kita pilihannya cuma tinggal A dan juga B. Oke, cari yang 6x ditambah y kurang dari sama dengan 12. 5x tambah y lebih besar dari sama dengan 20, maka jawabannya adalah A. Oke. Selesai. Oke. Sampai jumpa untuk pembahasan materi selanjutnya.